Hai My Legend, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita X-Ray TV dalam program baru kita yaitu X-Ray Legend. Program yang mengulas perjalanan karir sang legenda mulai dari awal karirnya hingga saat ini. Legend kita pada edisi pertama ini adalah dari MotoGP yaitu Valentino Rossi. Pasti My Legend mengenal sosok yang fenomenal ini, atau bisa dibilang no Rossi no party, di mana bisa dikatakan Rossi merupakan daya tarik yang membuat MotoGP dikenal oleh semua kalangan. Gimana perjalanan sang legenda ini? Silakan simak video berikut ini. Awal karir sang legenda Valentino Rossi. Rossi yang lahir di Urbino, Italia, pada 16 Februari 1979, merupakan anak dari ex-pembalap YP250 dan YP500, Graziano Rossi. Awalnya, Graziano ingin sang anak menjadi pembalap mobil saja karena lebih aman, dan Rossi kecil juga menikmati balapan go-kart, bahkan sempat jadi juara regional dalam usia 11 tahun pada 1990. Namun, biaya balap mobil yang selangit, ditambah Rossi yang ternyata lebih suka roda 2, akhirnya mengikuti jejak menjadi pembalap motor seperti sang ayah. Pada 1993, barulah Rossi benar-benar banting setir ke ajang balap motor, mengendarai motor Cagiva 125cc di ajang kejuaraan Sport Production Italia dan jadi juara pada tahun kedua. Juga pada 1994, Rossi mendapatkan kontrak 4 tahun dari Aprilia, yakni 2 tahun untuk kejuaraan Eropa 125cc dan 2 tahun kejuaraan dunia YP125. Pada 1995, Rossi pun menjadi runner-up kejuaraan Eropa di belakang Lucio Cecchinello, kini bos LCR Honda, dan kemudian menjalani debutnya di YP125 pada 1996. Rossi pun membela Scuderia AGV Aprilia pada tahun debutnya di YP125 1996 dan tampil konsisten, hanya gagal finish di Paul Ricard dan Assen. Ia meraih podium perdananya di A1 Ring, yang kini bernama Red Bull Ring, usai bertarung sengit dengan Jorge Martinez, kini bos Aspar Team, dan finish di posisi ketiga. Pada balapan selanjutnya, yakni di YP Ceko yang digelar di Automotodrome Brno, Rossi sukses merebut pole sekaligus meraih kemenangan pertamanya, lagi-lagi usai bertarung sengit dengan Martinez. Ia pun mengakhiri musim di peringkat 9 pada klasemen pembalap, dengan koleksi 111 poin. Pada 1997, Rossi pindah ke Nastro Azzurro Aprilia, tim pabrikan Aprilia di YP125 kala itu. Ia pun langsung mendominasi musim balap, dimulai dengan kemenangannya di sirkuit Shah Alam, meski sempat gagal finish di Suzuka pada seri selanjutnya. Dari 15 seri yang digelar, Rossi selalu naik podium kecuali di Suzuka dan Phillip Island. Selebihnya, ia meraih 11 kemenangan, termasuk di Sentul, ditambah finish kedua di A1 Ring dan finish ketiga di Brno. Alhasil, Rossi mengakhiri musim sebagai juara dunia, unggul 83 poin atas Noboru Ueda. Berkat dominasinya di YP125 1997, Nastro Azzurro Aprilia pun memperpanjang kontrak Rossi. Karir Rossi yang makin cemerlang di YP250. Di kelas YP250 pada 1998, bertandem dengan Loris Capirossi dan Tetsuya Harada. Ia memulai musim dengan gagal finish di Suzuka dan Johor, lalu 3 kali finish di posisi kedua secara beruntun di Jerez, Mugello, dan Paul Ricard. Ia kembali gagal finish di Madrid, namun bangkit dengan kemenangan di Assen. Ia gagal finish lagi di Donington Park, lalu finish ketiga di Sachsenring, dan gagal finish lagi di Brno. Saat kembali ke Imola, Rossi menang lagi, dan meneruskan tren ini di Catalunya, Phillip Island, dan Buenos Aires. Ia pun mengakhiri musim dengan duduk di peringkat 2, tertinggal 23 poin dari Capirossi. Pada 1999, Rossi menjadi rider tunggal Nastro Azzurro Aprilia, dan kembali ke gayanya yang dominan. Ia hanya finish di posisi 5 dan 7 di Sepang dan Motegi, namun menang di Jerez. Setelahnya, ia selalu naik podium kecuali di Paul Ricard dan Valencia.
Ia pun mengoleksi 9 kemenangan, dengan tambahan 3 podium, dan keluar sebagai juara dunia. Berkat kedekatannya dengan bos Aprilia, Ivano Baggio, Rossi sempat ingin bertahan di IP 250 bersama Aprilia. Namun, tawaran dari Honda untuk turun di IP 500 2000 tak bisa ditolak. Meski sedih, Baggio melepas Rossi, karena ia yakin rider dengan talenta sehebat Rossi tak seharusnya bertahan di IP 250 begitu lama dan memang harus naik ke kelas para raja. Have a go at the MG corner. He carries lots of speed through Lukian, and Rossi is going to go through. Rossi's going to go through to the lead. Can he get it? Perjalanan sang legenda di MotoGP 500 usai juara di 2 kelas yang lebih ringan. Rossi membela Honda di IP 500 2000, usai 5 kali juara dunia. Nick Dohan pensiun akibat cedera lutut yang sangat parah. Rossi diturunkan di tim satelit Nastro Azzurro Honda, namun dapat dukungan teknis sepenuhnya dari Honda Racing Corporation, HRC, dan dikelilingi kru lama Dohan, termasuk kru chief legendaris, Jeremy Burgess, mekanik Alex Briggs dan Bernard Bernie Anciaux. Mengendarai NSR 500 dan dibimbing Dohan yang kala itu banting setir menjadi penasihat balap HRC, Rossi gagal finish di Welcome dan Sepang, serta hanya finish ke-11 di Suzuka. Namun akhirnya ia meraih podium perdananya di kelas tertinggi usai finish ketiga di Jerez. Rossi akhirnya juga merebut kemenangan perdana di Donington Park. Pada akhir musim, ia duduk di peringkat runner-up dengan koleksi 10 podium, termasuk 2 kemenangan di Donington Park dan Rio de Janeiro. Ia tertinggal 49 poin dari Kenny Roberts Jr. yang sukses jadi juara bareng Suzuki. Untuk ukuran debutan, tentu prestasi Rossi ini sangat baik. Ia pun jadi favorit juara setahun setelahnya. Benar saja. Masih di tim yang sama, Rossi mendominasi musim 2001, mengoleksi 13 podium, yang 11 diantaranya kemenangan. Alhasil, ia sukses merebut gelar dunia, unggul 109 poin atas Max Biaggi. Rossi juga sekaligus menjadi juara dunia IP 500 terakhir dalam sejarah, karena kelas itu digantikan MotoGP 990 CC4 tak pada 2002. Awal karir sang legenda di MotoGP, Rossi dipromosikan ke Repsol Honda, yakni tim pabrikan HRC, pada 2002, saat era MotoGP dimulai. Mengendarai RC211V, Rossi langsung tampil superior. Dari 16 seri yang digelar, Rossi hanya sekali gagal podium, yakni saat gagal finish di Brno. Selebihnya, ia mengoleksi 11 kemenangan dan 4 kali finish kedua. Ia pun menjadi juara dunia MotoGP pertama dalam sejarah. Tahun berikutnya, Rossi bahkan tak sekalipun turun dari podium, mengoleksi 9 kemenangan, 5 kali finish kedua, dan 2 kali finish ketiga. Meski begitu, Rossi jengah dengan dominasinya ini. Ia merasa kekurangan tantangan, ditambah mentalitas Honda yang menganggap kesuksesan Rossi hanya berkat performa RC211V, tanpa andil besar dari talentanya sendiri. Dari luar, Rossi tampak di atas angin bersama pabrikan sayap tunggal. Prestasi yang mentereng membuatnya diperkirakan bakal bertahan di Repsol Honda pada 2004. Namun, pada akhir musim, usai digosipkan bakal pindah ke Ducati, Rossi secara mengejutkan mengumumkan kepindahannya ke Yamaha, pabrikan yang sudah tak lagi juara sejak 1992 bersama Wayne Rainey. Dalam buku autobiografinya yang berjudul What If I Had Never Tried It, Rossi menjelaskan alasannya menolak tawaran Ducati adalah karena pabrikan Italia itu memiliki mentalitas yang sama dengan Honda. Alhasil, ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan Yamaha, dan isunya digaji sebesar $12 juta Amerika, gaji yang tak berani ditawarkan oleh Ducati dan Honda. Banyak pihak meragukan keputusan Rossi pindah ke Yamaha, dan mereka justru menjagokan Biaggi dan Stegi Bernau bersinar karena keduanya membela Honda yang terbukti superior. Namun, Rossi justru membungkam para kritikus dan haters dengan meraih pole dan kemenangan besar atas Biaggi di seri perdana musim 2004 di Welcome. Tak hanya itu, Rossi juga tampil dominan sepanjang musim, hanya 2 kali gagal finish di Rio de Janeiro dan Losail. Ia pun keluar sebagai juara atas Gibernau, mempersembahkan gelar perdana Yamaha sejak 1992, usai mengoleksi 9 kemenangan, dan 3 kali finish kedua. Dominasi ini pun berlanjut pada 2005, di mana ia jauh lebih konsisten.
Dari 17 seri yang digelar sepanjang 2005, Rossi terhitung hanya sekali gagal finish, yakni di Motegi. Selebihnya, ia tak pernah turun dari podium. Total, ia mengoleksi 11 kemenangan, 3 kali finish kedua, dan 3 kali finish ketiga. Ia pun meraih gelar dunia lagi, unggul 147 poin atas Marco Melandri. Pada musim 2006, Rossi mulai menemukan tantangan serius. Musim balap yang ketat, membuatnya tak lagi jadi favorit utama untuk menjadi juara dunia. Ancaman besar pun datang dari ex-tandemnya di Repsol Honda, Nicky Hayden. Sepanjang musim, Rossi hanya meraih 5 kemenangan dan 5 podium tambahan. Rossi juga terlalu sering mengalami kesialan dan terjatuh, bahkan 3 kali gagal finish. Di lain sisi, meski hanya meraih 2 kemenangan dan 8 podium tambahan, Hayden lebih konsisten meraih poin penting. Pada akhir musim, Rossi harus puas menjadi runner-up dan hanya tertinggal 5 poin dari Hayden yang jadi juara. Setahun berikutnya, Rossi dapat ancaman lain, yakni dari 2 rider muda yang tengah menjalani tahun keduanya di MotoGP, Casey Stoner dan Dani Pedrosa. Performa YZR M1 yang inferior dibanding Ducati dan Honda, membuat Rossi harus puas meraih 4 kemenangan saja, ditambah 4 podium. Ia bahkan duduk di peringkat 3 pada klasemen akhir musim, di belakang Stoner dan Pedrosa. Namun, Rossi seolah balas dendam pada 2008 dan 2009. Ketika orang-orang memprediksi dirinya menuju akhir kejayaan, Rossi justru menggebrak dengan meraih 16 podium, yang 9 diantaranya kemenangan, sepanjang 2008. Setahun setelahnya, ia mengoleksi 13 podium, termasuk 6 kemenangan. Ia pun sukses menambah koleksi gelarnya menjadi 9. Menjelang musim 2010, Rossi pun kembali jadi favorit juara. Namun, kecelakaan hebat yang ia alami di Mugello membuat asanya merebut gelar dunia ke-10 pupus, karena ia mengalami patah tulang fibula dan tibia kaki kanan, harus absen untuk pertama kali dalam karirnya, dan harus menepi selama 3 bulan. Tak hanya cedera yang membuat Rossi jadi pusat perhatian, melainkan juga keputusannya hengkang dari Yamaha menuju Ducati pada 2011. Rossi tertantang menggantikan Stoner yang kala itu pindah ke Repsol Honda. Selain itu, Rossi juga mengaku jengkel pada Yamaha yang sejak 2008 menandemkannya dengan Jorge Lorenzo, rider yang ia anggap sama kuat dengannya. Sayangnya, Rossi memulai musim 2011 bersama tim merah dengan cedera bahu akibat kecelakaan motocross. Banyak pihak menantikan kesembuhannya, namun saat ia benar-benar pulih, Rossi tetap sulit tampil kompetitif dan bahkan hanya meraih 1 podium saja sepanjang musim. Ia pun duduk di peringkat 7 pada klasemen akhir. Tahun 2012 juga tak jauh berbeda. Rossi hanya naik 1 peringkat pada klasemen pembalap dengan koleksi 2 podium. Selama 2 musim pula ia paceklik kemenangan. Saking frustrasinya, Rossi sempat terpikir untuk pensiun dalam usia 33 tahun. Namun, niatannya batal setelah Yamaha kembali membuka pintu untuknya. Kembali bertandem dengan Lorenzo, Rossi pun tak keberatan. Ia fokus menunjukkan YZR M1 sebagai motor yang memang cocok untuk dirinya usai naik podium pada seri perdana 2013, berkat finish kedua di Losail. Rossi memang tak lagi dominan, namun berhasil duduk di peringkat 4 pada klasemen pembalap, dengan koleksi 6 podium dan 1 kemenangan di Assen. Pada 2014, Rossi pun kembali tampil lebih kompetitif. Sepanjang musim, ia mengoleksi 13 podium, yang 2 diantaranya merupakan kemenangan. Ia bahkan duduk di peringkat runner-up, di belakang Marc Marquez, yang mendominasi musim balap dengan koleksi 14 podium yang 13 diantaranya merupakan kemenangan. Rossi pun kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis pada 2015. Sepanjang musim, ia tak pernah turun dari puncak klasemen pembalap, dan mengoleksi 15 podium yang 4 diantaranya kemenangan. Sayangnya, ia harus kalah 5 poin dari Lorenzo dan kembali duduk di peringkat runner-up tepat di seri terakhir. Pada 2016, Rossi tetap bertarung di papan atas, meraih 10 podium yang 2 diantaranya merupakan kemenangan. Sayangnya, ia tak cukup garang untuk bisa melawan dominasi Marquez, yang kala itu jadi juara dunia lagi untuk ketiga kalinya di MotoGP. Lagi-lagi, Rossi harus puas jadi runner-up. Pada 2017, Rossi tetap jadi salah satu favorit juara. Apalagi setelah ia mengoleksi 3 podium beruntun pada 3 seri pertama.
Sayangnya, Yamaha mendadak mengalami banyak masalah teknis, dan Rossi baru naik podium lagi di Assen, saat ia meraih kemenangan. Pada sisa musim, ia hanya meraih 2 podium tambahan. Rossi pun harus puas duduk di peringkat 5 dan melihat gelar juara jatuh lagi ke tangan Marquez. Namun, kegagalannya tampil baik kala itu lebih dipengaruhi cedera kaki yang ia alami. Rossi kembali dirundung cedera patah tulang fibula dan tibia pada kaki kanan, seperti pada 2010. Namun, kali ini karena ia mengalami kecelakaan saat latihan enduro di Italia. Rossi sejatinya masih punya motivasi tinggi pada musim 2018 dan 2019, namun Yamaha yang lamban mengatasi masalah grip dan akselerasi ZR M1 membuat Rossi harus mengalami paceklik kemenangan sampai sekarang. Dalam kedua musim tersebut, Rossi hanya meraih 7 podium, tanpa sekalipun pernah naik ke puncak podium. Dengan paceklik yang ia alami, ditambah tren tim-tim MotoGP yang kini lebih fokus menggaet rider muda, Rossi pun sudah diwanti-wanti bakal digantikan Fabio Quartararo pada 2021 mendatang. Pasalnya, rider Prancis itu sukses menggebrak pada musim perdananya di MotoGP pada 2019. Benar saja. Pada akhir Januari 2020, Yamaha memastikan Quartararo sebagai pengganti Rossi di Monster Energy Yamaha pada 2021. Rossi sendiri kala itu masih ragu soal masa depannya. Ia mengaku belum ingin pensiun, dan bertekad membela Petronas Yamaha SRT pada 2021 jika ia terbukti tampil kompetitif pada 7-8 seri perdana 2020. Namun, musim 2020 harus tertunda selama 4 bulan akibat pandemi virus corona. Rossi pun harus ambil keputusan soal masa depannya tanpa banyak bahan evaluasi dan tanpa waktu panjang. Pada pertengahan musim, tepatnya pada September, Rossi akhirnya resmi diumumkan akan pindah ke Petronas Yamaha SRT pada 2021. Sayangnya, petualangan Rossi di SRT tak semanis harapan. Dalam 9 seri pertama, ia hanya sekali masuk 10 besar, dan bahkan justru 5 kali gagal meraih poin. Hasil kelam ini pun seolah meyakinkan Rossi bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk gantung helm. Ia pun bertekad untuk banting setir ke ajang balap mobil pada 2022. Oke my legend, akhirnya Rossi pensiun sekaligus mengakhiri karirnya yang hingga saat ini belum ada yang bisa menyamainya. Di mana Rossi sudah memenangi 9 gelar juara dunia, 7 diantaranya di kelas 500cc, MotoGP, serta masing-masing sekali di kelas 125cc dan 250cc. Selama itu, ia telah ambil bagian dalam 431 balapan, menang 115 kali, 235 kali naik podium, meraih 65 pole positions, dan 96 fastest lap. Sekian dulu My Legend kali ini, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Bagi My Legend yang mau request silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat membuat video terbaru.